Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di sini di channel Kansa Alfarisi. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya. Pada kesempatan ini saya akan membahas materi tentang ekosistem. Nah, di sini sudah ditampilkan peta konsep tentang ekosistem. Ya, silakan untuk dilihat. Selanjutnya kita bahas satu persatu. Di sini ada individu. Individu itu berasal dari bahasa Latin individuum yang berarti tidak dapat dibagi. Dalam ekologi, individu berarti satu organisme. Misalnya seekor monyet atau seekor semut, ya bisa, atau seekor kambing. Kemudian ada populasi. Populasi merupakan sejumlah individu sejenis yang menetap di suatu daerah pada waktu tertentu. Organisme dapat disebut sejenis bila menempati daerah yang sama serta menghasilkan keturunan yang fertil, serta mempunyai persamaan anatomi, morfologi, dan fisiologi. Jumlah suatu populasi selalu berubah tergantung tingkat kelahiran dan kematian suatu populasi. Kemudian ada komunitas. Komunitas adalah seluruh populasi yang hidup bersama dalam suatu daerah. Contohnya, di suatu daerah itu terdapat populasi rumput, kemudian ada serangga, rusa, dan harimau. Nah, itu dikatakan sebagai komunitas. Selanjutnya ada ekosistem. Ekosistem adalah interaksi antara anggota komunitas dengan benda tak hidup, ya, atau biotik dan abiotik. Biotik itu dikatakan sebagai makhluk hidup dan abiotik itu adalah benda tak hidup. Terdapat dua macam, yaitu ekosistem alami yang terbentuk secara alami, ya contohnya sungai, laut, dan lain-lain. Kemudian ada ekosistem buatan. Itu terbentuk akibat aktivitas manusia. Contohnya waduk, sawah. Nah, itu adalah merupakan contoh dari ekosistem. Selanjutnya ada biosfer. Biosfer merupakan kumpulan ekosistem yang terdapat di bumi. Biosfer merupakan lapisan permukaan bumi dan atmosfer yang dihuni oleh seluruh makhluk hidup. Ya. Yang dikatakan makhluk hidup itu ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, komponen ekosistem. Ada komponen abiotik. Komponen abiotik. Nah, komponen abiotik itu adalah komponen yang tak hidup, terdiri dari air, tanah, udara, dan cahaya matahari. Nah, itu merupakan komponen abiotik. Selanjutnya ada komponen biotik atau makhluk hidup, ya, yang terdiri atas tumbuhan. Nah, tumbuhan dikatakan sebagai produsen. Ya, produsen, kemudian ada konsumen. Ada tingkat 1, kedua, sampai tingkat teratas. Ya, dibedakan atas karnivora, herbivora, dan omnivora. Karnivora yaitu adalah pemakan daging. Ya, contohnya harimau. Kemudian ada herbivora. Ya, herbivora itu adalah pemakan tumbuhan. Contohnya adalah tupai. Kemudian ada omnivora, yaitu contohnya manusia. Kemudian bisa juga omnivora itu ayam, anjing. Kemudian herbivora bisa kambing dan sebagainya. Selanjutnya ada decomposer. Ya, salah satunya yaitu jamur atau fungi dan juga bakteri. Kemudian ada pola interaksi. Ada yang dimaksud dengan netralisme. Ya, netralisme merupakan hubungan yang tidak saling mempengaruhi meskipun organisme-organisme hidup pada habitat yang sama. Ya, contohnya antara kambing dan kodok. Ya, kambing dan kodok itu ada di suatu habitat lapangan rumput. Kambing makan rumput di siang hari, kemudian kodok makan serangga di malam hari. Jadi netralisme. Ya, jadi tidak saling mempengaruhi antara si kodok dan si kambing. Kemudian ada yang dimaksud dengan pola interaksi itu ada kompetisi. Kompetisi merupakan bentuk interaksi antar individu sejenis atau antar populasi di mana individu atau populasi tersebut bersaing. Ya. Dalam hal ini bersaing mendapatkan sarana untuk tumbuh dan berkembang.
Contohnya antara kambing dan kelinci, ya, sama-sama bersaing untuk memakan rumput. Kemudian selanjutnya ada pola interaksi yang dimaksud dengan predasi. Nah, predasi itu merupakan interaksi antara pemangsa dan mangsa. Pemangsa artinya predator yang memakan, ya, atau memangsa, sedangkan mangsa, ya, adalah hewan yang dimangsa atau dimakan. Nah, kita lihat di gambar contohnya seekor tikus sedang dimakan oleh seekor ular. Ular itu jadi merupakan sebagai pemangsa dan si tikus sebagai mangsa. Kemudian ada pola interaksi yang selanjutnya yaitu parasitisme. Parasitisme merupakan hubungan antara dua organisme yang berbeda jenis di mana salah satu pihak mendapat keuntungan sedangkan pihak lain mendapat kerugian. Pihak yang diuntungkan adalah parasit, pihak yang dirugikan adalah inang, ya, yaitu organisme yang ditinggali parasit. Ya, contohnya adalah tumbuhan benalu pada inangnya. Nah, itu merupakan contoh parasitisme. Jadi ada yang diuntungkan dan yang satu dirugikan. Selanjutnya ada pola interaksi, yaitu mutualisme. Interaksi ini saling menguntungkan kedua belah pihak. Pasangan organisme ini disebut inang dan simbion. Contohnya ada lebah dan bunga. Si lebah itu diuntungkan karena dia bisa memakan sari-sari makanan yang terdapat pada bunga. Dan si bunga pun diuntungkan dengan adanya si lebah, jadi bisa menjadikan sebagai atau hewan untuk penyerbukan. Jadi si bunga ini dibantu penyerbukannya oleh hewan lebah tersebut. Kemudian ada pola interaksi yang selanjutnya yaitu komensalisme. Artinya interaksi ini hanya menguntungkan satu pihak, sedangkan pihak lain tidak diuntungkan maupun dirugikan. Nah, untuk selanjutnya ada pola interaksi amensalisme. Amensalisme atau antibiosis adalah interaksi organisme di mana salah satu organisme menghambat pertumbuhan organisme lain. Contohnya pohon walnut dan tumbuhan sekitarnya. Pohon walnut menghasilkan zat alelopati dan menyebarkannya ke ekosistem padang rumput, sehingga tumbuhan di sekitarnya tidak dapat hidup. Kemudian ada yang dikenal dengan saling ketergantungan di antara komponen biotik. Yang pertama ada rantai makanan. Proses perpindahan energi melalui peristiwa makan dan dimakan yang membentuk rangkaian tertentu. Nah, itu dikatakan sebagai rantai makanan. Di sini ditampilkan sebuah gambar. Contohnya ada rumput. Nah, rumput itu adalah sebagai produsen. Kemudian ada lebah, ada belalang, dikatakan sebagai konsumen. Kemudian ada konsumen tingkat 2, konsumen tingkat 3, konsumen tingkat 4, dan yang terakhir ada konsumen tingkat tinggi. Ya, jadi antara konsumen dan produsen itu saling mempengaruhi, maka disebut dengan rantai makanan. Ya, rantai makanan terdiri dari contohnya ini di darat dan di laut. Tingkat tertinggi pada konsumen, ya, yaitu ada pada tingkat karnivora. Ya, kalau di darat ada elang, contohnya kalau di laut yaitu ada ikan hiu. Kemudian ada yang dikenal dengan jaring-jaring makanan. Di alam yang sangat luas ini, jaring-jaring makanan satu dengan jaring-jaring makanan yang lain saling terkait dan membentuk jaring-jaring kehidupan, ya, antara tumbuhan, ya, hewan dan manusia, atau produsen konsumen, ya, atau karnivora, omnivora, atau herbivora. Nah, itu terjadi saling ketergantungan di antara komponen tersebut. Ya, ada yang dikenal juga dengan jaring-jaring kehidupan. Di alam yang sangat luas ini, jaring-jaring makanan satu dengan jaring-jaring makanan yang lain saling terkait dan membentuk jaring-jaring kehidupan. Jadi setiap makhluk hidup itu saling ketergantungan. Tidak akan ada makhluk hidup yang bisa hidup tunggal atau satu. Ya, semuanya juga saling membutuhkan. Kemudian ada piramida makanan. Ya, piramida makanan merupakan gambaran piramida yang menunjukkan perbandingan makanan antara produsen,
konsumen 1, konsumen 2 sampai dengan konsumen puncak. Nah, di sini kita lihat pada gambar piramida makanan. Ya, tropik pertama, tumbuhan itu sebagai produsen. Produsen itu akan lebih banyak dibandingkan dengan konsumen dikarenakan produsen itu sebagai autotrop yang bisa membuat makanan sendiri dan menyediakan makanan bagi konsumen. Kemudian ada konsumen 1 atau tropik kedua. Ya, ini dikatakan sebagai heterotrop dikarenakan konsumen 2 itu memanfaatkan dari tumbuhan atau dari produsen. Karena heterotrop itu tidak disebut juga hewan atau organisme yang tidak bisa membuat makanan sendiri. Kemudian ada tingkat tropik ketiga, ya, atau konsumen kedua. Ya, itu akan mempengaruhi tentang tropik keempat atau tropik selanjutnya. Kemudian paling atas ada konsumen tingkat 3, yaitu termasuk sebagai hewan karnivora, yaitu pemakan daging. Nah, piramida makanan ya ini berpengaruh terhadap kehidupan makhluk hidup. Kemudian ada rantai makanan. Cahaya matahari adalah sumber energi. Tumbuhan hijau memanfaatkan energi cahaya untuk menghasilkan energi kimia, yaitu berupa karbohidrat, atau bisa dikenal dengan reaksi fotosintesis. Apabila tumbuhan hijau dimakan oleh herbivora, maka zat makanan yang terdapat di dalam tumbuhan hijau berpindah ke tubuh herbivora. Berarti terjadi perpindahan energi dari tumbuhan hijau ke tubuh herbivora. Begitu seterusnya sampai konsumen tingkat terakhir. Di dalam tubuh hewan, energi tersebut akan diubah menjadi energi panas, energi gerak, pernapasan, dan sebagian tersimpan di dalam zat penyusun tubuh hewan. Jadi perpindahan energi tidak dapat 100% efisien. Sebagian energi akan terbuang melalui proses respirasi, gerak, panas, dan ekskresi. Sekian pembahasan materi pada bab ekosistem. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa klik subscribe dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video-video selanjutnya. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.